kembali lagi bersama kami di podcast Istiqlal. Nah, kali ini kita akan membahas soal tema perempuan dan Ramadan dengan topik spiritualitas perempuan. Nah, bersama kita ada sebelah paling kanan ya, ada Kak Siti Nurhafizah. Beliau lulusan dari UIN Alauddin Makassar. Nah, ini programnya khusus nih teman-teman. Mahasiswa tafsir hadis khusus gitu ya Kak ya? Iya, betul sekali. Program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, betul. Nah, asalnya dari Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, betul sekali, Mbak. Kalau ingat Sulawesi Selatan, ingat ini nggak sih Kak, makanan khasnya tuh loh Yang mana tuh, Kak? kental banget itu kuahnya. Oh, coto Makassar Iya, kali ya? coto Makassar. Oh iya, itu sudah jelas, Kak. Emang makanan khas Sulawesi Selatan itu coto Makassar. Masih banyak sih, cuman ya itu yang paling terkenal. Jakarta banyak juga ya. Iya, betul. Menjual coto Makassar. Iya, betul sekali. Nah, kemudian di samping saya ada Kak Lutfiah Febrian. Nah, beliau lulusan S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan ilmu tasawuf, benar Betul Kak? sekali. Asalnya dari Tuban, Jawa Timur. Nah, Jawa Timur, Tuban. Ini makanan khasnya apa ini Kak? Yang paling terngiang-ngiang gitu, yang Kalau paling bikin di ngiler nih. Tuban itu sebenarnya banyak ya Kak ya. Ada legen, mungkin pernah dengar legen? Iya. Legen itu kalau difermentasi bisa jadi semacam minuman yang memabukkan gitu. Tapi yang di sini yang dikonsumsi orang Tuban biasanya itu legen. Apalagi kalau bulan Ramadan banyak sekali dijual-jual di jalan itu legen itu untuk es biasanya. Jadi legen itu saripati dari kelapa, diambil dari Kelapa ya. gitu. Yang warna putih Yang itu dari bukan sih, Kak? siwalan, iya. Oh iya, Siwalan, biasanya kalau bukan kelapa kita sih, lebih tepatnya siwalan. kalau di jalur mana tuh? Biasanya kalau aku dulu nih S1 pulang dari Jogja tuh kita lewat daerah Madiun, daerah Ngawi. Nah, sekitar sana biasanya di samping-samping jalan tuh kayaknya ada penjual banyak legen gitu ya. Di Pantura lebih tepatnya Pantura Kak ya? Eva ya. Di Pantura itu banyak siwalan, ental. Kalau biasa orang Jawa nyebutnya ental. Kalau di Sulawesi ada ental nggak Kak? Nggak tahu apa tuh entar, Kak. Ental tuh ya siwalan itu. Iya, maksudnya dari mana Dari gitu? kelapa dia. Oh, Semacam kelapa tapi pohonnya itu siwalan gitu. Oh ya, mungkin saya tahu. Mungkin perbedaan bahasa doang ya kita. Nah, kalau saya sendiri nih, nama saya Iva dari Pasuruan, Jawa Timur. Jadi kita tetanggaan ya Kak. Pasuruan Tuban kayaknya berapa jam nih? Sekitar 4 jam. 4 jaman ya, 4-5 jam gitu. Oke, nah langsung saja nih tadi kan udah di-spill nih, kita mau bahas soal spiritualitas perempuan. Nah, mengenai soal spiritualitas perempuan, dan ini di bulan Maret, masih bulan Maret ya. Kalau kita ingat beberapa hari yang lalu itu di tanggal 8 Maret tuh ada yang namanya International Women's Day. Diperingatinya International Women's Day ya. Nah, dari situs internationalwomensday.com, tema kampanye dari Hari Perempuan Internasional 2024 adalah Inspire Inclusion. Kemudian kalau di PBB itu ada untuk merayakan Hari Perempuan Internasional itu ada namanya Invest in Women, jadi akselerasi progres gitu di perempuan. Nah, kemudian tema ini dihadirkan sebagai tujuan menyoroti minimnya investasi dana untuk upaya-upaya kesetaraan gender. Karena itu banyak cara yang dapat dilakukan untuk merayakan Hari Perempuan Nasional melalui beberapa tindakan dari berbagai bidang gitu. Nah, contohnya nih kayak sekarang nih kita lagi ngobrolin soal isu perempuan. Iya, betul sekali. Yang lebih tepatnya ke spiritualitas tadi. Nah, perempuan itu kalau katanya spiritualitasnya itu nggak sebanding gitu dengan laki-laki. Itu benar nggak sih Kak Via?
eh eh, jangankan sisi spiritual Kak Iva, kita dalam sisi fisik pun yang kelihatan gitu ya, apalagi dalam masyarakat modern sekarang itu banyak stereotip gender atau stereotip terhadap perempuan yang mana subordinasi terhadap perempuan itu sudah sangat biasa di kalangan kita. Seperti contohnya gaji, Iya. upah perempuan itu lebih rendah 23% dibanding laki-laki. Itu menurut data yang saya temukan pada tahun 2019. Iya, 2019. Betul sekali. Kemenko yang mengatakan sendiri bahwa Ibu Sri Mulyani ya? benar-benar Gaji perempuan lebih ini. Bu Sri Mulyani Oh, iya. itu mengatakan bahwa 23% gaji perempuan lebih rendah daripada laki-laki. gitu. Wah. Lumayan juga Itu ya sangat angkanya ya. sangat miris kalau Iya, iya. sebagai perempuan kenapa kita diperlakukan seperti itu gitu. Padahal sejatinya perempuan dan laki-laki itu tidak ada bedanya ya, Iya, Kak betul Aziza ya? sekali. Iya, kalau ngomongin ini nih, tadi kan betul banget ya Kak. Itu dari sisi ekonomi itu ada yang namanya kayak gitu, padahal di agama juga itu kan juga membahas banyak ayat-ayat, kemudian hadis-hadis gitu, ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang membicarakan soal perempuan. Nah, sebelum jauh ke hadis dan Quran, sebenarnya ini basis dari agama Islam sendiri. Iya. Apa nih basis agama Islam kita? Quran dan hadis. Quran dan hadis. Yang lebih basis lagi Quran, tauhid. Tauhid, ya betul, tauhid. Tauhid sendiri. Jadi waktu syahadat itu kan juga ngomongin tauhid ya, bahwa kita meyakini bersama hanya Tuhan gitu yang berkuasa gitu kan. Konsep tauhid kan sebenarnya secara tidak langsung tuh ingin berpesan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama aja gitu. Sama-sama tidak ada stereotip. Iya, betul sekali. Sama-sama tidak ada sistem patriarki. iya sistem patriarki, kemudian Nggak ada yang di atas, nggak ada yang di iya bawah. nggak ada subordinasi gitu, nggak ada Iya, yang betul. paling atau gimana, semuanya punya peran nih. Nah, menurut menurut Kak Fiza Iya. itu di Al-Quran itu sebenarnya gimana sih Kak membicarakan soal hal itu gitu, soal perempuan itu? Jadi kalau di dalam Al-Quran kan kalau kita berbicara sejarah tentang perempuan ya, yang sebelumnya perempuan itu dianggap harta yang bisa diwariskan seperti itu ya, menurut sejarah, datanglah Al-Quran, Rasul untuk mengangkat derajat perempuan. Jadi contoh ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi dalam ayat ini secara tidak langsung kita bisa melihat tidak ada dari segi ibadah saja ya, tidak ada mengkhususkan hanya untuk laki-laki saja, akan tetapi menggunakan kata manusia yang dimana manusia secara umum yang meliputi laki-laki itu sendiri dan perempuan itu sendiri dari hal ibadah ya. Terus dari segi ibadah itu sendiri, ketika melakukan perbuatan baik, perbuatan buruk, entah itu laki-laki, perempuan, itu sama-sama mendapatkan ganjaran yang sama. Jadi tidak ada pembeda antara jenis kelamin laki-laki itu lebih tinggi pahalanya ketika melakukan perbuatan baik, ataupun ketika perempuan melakukan perbuatan buruk maka akan mendapatkan ganjaran yang lebih daripada ketika laki-laki melakukan perbuatan buruk. Nah, ini juga disinggung di dalam Al-Quran bahwasanya sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 124 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Nah, barang siapa yang melakukan perbuatan baik, baik itu dari
jenis laki-laki maupun perempuan dan dia mengimani dan dia beriman, maka dia akan masuk surga dan tidak ada yang dizolimi di antara mereka. Jadi laki-laki perempuan ketika melakukan perbuatan yang baik dan buruk, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sama. Jadi tidak ada pembedaan antara jenis kelamin itu sendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin seperti itu ya Kak Iva. Kalau dari segi Al-Qur'annya ya, ketika kita membahas bagaimana sih Al-Qur'an memandang perempuan itu sendiri. Jadi Al-Qur'an tidak ada mendiskriminasi bahwasanya perempuan, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak tuh ayat-ayat misoginis yang merendahkan perempuan. Betul. Nah, tapi Ayat-ayat atau pemahaman tentang iya, ayat itu. orang-orang menganggap bahwasanya ayat-ayat pemahaman mereka yang menganggap bahwasanya ayat-ayat misoginis yang merendahkan perempuan. Padahal Tapi sebenarnya iya nggak ada betul. ayat Agama itu- misoginis itu nggak ada. Iya, Iya. sejatinya nggak ada ayat misoginis karena sejatinya ayat datang untuk memberikan jawaban, iya. Mengangkat derajat perempuan dan laki-laki itu sendiri. Jadi tidak ada yang rendah sebenarnya sih. Seperti itu, Kak Iva. Iya, tadi kan ada yang namanya stigma sosial gitu ya Iya. tentang perempuan. Nah itu kan kalau kita kategorikan lagi nih, nah itu kan ada perempuan tuh punya namanya dua pengalaman gitu kalau dikategorikan. Ada yang namanya pengalaman sosial, jadi yang masuk stigma tadi Iya, kayak stigma, betul. stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, terus yang terakhir ada beban ganda. Nah, kalau di pengalaman biologis nih, yang laki-laki itu nggak punya pengalaman ini. Nah, itu kan ada menstruasi, Iya, betul. hamil, melahirkan, Melahirkan. nifas, menyusui. Nah, ini mungkin pengalaman yang hanya dialami oleh perempuan ya. betul sekali. Benar-benar. Nah, itu sebenarnya ada nggak sih Kak yang bahas yang menyangkut pautin gitu pengalaman biologis perempuan itu dengan spiritualitas perempuan sendiri itu Nah. di dalam hadis gimana? Mengenai hal itu saya jadi teringat hadis Nabi Kak Ifah nih. Dalam hadis Nabi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa tamkusul layali ma tusalli wa tuftiru fi ramadhana fahada nuqsanuddin. Jadi perempuan itu sebenarnya kurang agamanya. Kenapa hadis ini menyebutkan bahwa perempuan itu kurang agamanya? Karena perempuan ketika di bulan Ramadan pasti menemukan masa-masa ketika dia tidak bisa melaksanakan ibadah Ramadan itu, tidak bisa melaksanakan sholat, tidak bisa melaksanakan puasa karena ada udzur-udzur itu tadi, nifas maupun menstruasi. Nah, hal yang seperti itu sebenarnya tidak bisa kita lepaskan sebagai perempuan karena menstruasi, hamil, nifas, menyusui, melahirkan itu adalah kodrat sebagai perempuan, ya kan? Sekali. Tapi menurut saya kalau dilihat dari bulan Ramadan sendiri kan bulan yang suci, bulan dimana ketika kita berbuat baik maka pahala kita akan dilipat gandakan, ya. Tapi belum tentu kita tidak bisa mencapai sisi spiritual itu. Kalau menurut saya dalam bulan Ramadan itu perempuan bisa melakukan apa saja dalam keadaan haid maupun nifas gitu. Ibadah tidak berbicara tentang fitrah, tidak berbicara tentang suci ketika dia suci saja, tapi di situ ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Iya, betul sekali. Nah, ibadah di sini ketika perempuan dalam keadaan haid maupun nifas itu bisa dilaksanakan, misalkan dia bisa melakukan seperti mempersiapkan hidangan ketika sahur, bisa mempersiapkan hidangan ketika berbuka. Coba bayangkan saja ketika kita tidak dalam rumah saja ya, ketika kita tidak ada peran ibu di dalamnya. Iya, betul Bagaimana sekali, kita Kak. bisa membayangkan kita tidak bisa bangun tepat waktu, tidak bisa menyantap makanan-makanan lezat di situ. Nah, mengenai ibadah yang lain yang bisa dilakukan perempuan itu ada berzikir, ada juga berdoa. Itu juga termasuk ibadah-ibadah yang bisa dilakukan perempuan ketika dia tidak dalam keadaan suci dalam bulan Ramadan. Iya, betul Begitu, sekali. Kak Iva.
Oh iya, berarti kayak nyiapin sahur gitu termasuk juga ya? Iya, itu Termasuk bisa bisa dikatakan itu sebuah sisi spiritual untuk bagi iya ya, perempuan. untuk meningkatkan sisi spiritual bisa juga dengan Benar. seperti Iya. itu. Saya jadi ingat Umi ya, kalau saya manggilnya Umi gitu, Umi ibu gitu. Iya. Umi di rumah gitu kan, beliau itu kalau bangun jam 2 gitu kan. Iya. Teman-teman gimana nih? Bener, Ibu-ibu Iya yang betul. sama. Iya. jam segitu kan ya, Mm-mm. jam 2. Sedangkan kita paling bangun jam berapa ya? 4, palingan 4, Mepet-mepet iya gitu ya. betul. Ketika sajian sudah siap di atas meja. Kita ya. bahkan udah ada imsa itu kita baru Astaga. itu kalau nggak ada Peran ibu. seorang Peran ibu. seorang ibu itu Iya, betul. kayaknya apa puasa Ya betul. lunglai nggak apa namanya mau belajar juga males Bener. jadinya cuma leyeh-leyeh gitu kan ya. Jadi kalau ada yang mengatakan pahlawan tanpa tanda jasa itu guru, Iya. kayaknya tambah satu lagi. Iya. Boleh. Iya. Ibu ya? Iya betul sekali, sepakat Kak Iva. Perempuan ya, lebih tepatnya Iya. kalau Oh secara iya, globalnya. kalau tadi tuh ibu konteksnya Iya. karena ini yang menyiapkan sahur itu ya, Ah. konteksnya dicerita kalau pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ditarik lagi ke lebih umum lagi, ya siapapun yang melakukan kemaslahatan itu Iya. kayaknya. betul. Sepakat ini Pahlawan lebih gitu ya. ya betul sekali. Oke, kemudian nih kita udah ngomongin soal tadi. Nah, Kak Hafiza, gimana nih? Ada nggak sih hadis lain gitu yang mencakup pautin soal perempuan? Oh, kalau hadis-hadis tentang perempuan ya yang agak sedikit menjadi Oh, jadi apa ya? Gimana ya Mbak Lut? Iya. Hadis-hadis yang nah, itu kalau menyangkut pautkan tentang perempuan saya jadi teringat tadi hadis tadi itu sebelumnya ada juga cerita jadi itu Dalam ceritanya satu hadis panjang. itu ya Iya, dalam satu hadis panjang Ah, ah. ceritanya itu sebelumnya itu mengatakan bahwa mayoritas penduduk di neraka itu adalah perempuan. Wah, miris sekali ini gimana Iya, nih Kak betul. Iva? Kak Fiza ini gimana ini? Jadi Kayaknya nggak kalau terima sih, nggak terima sih. kalau kita lihat ya secara teks mengatakan bahwasanya perempuan penghuni terbanyak Di neraka itu adalah perempuan. Kalau kita lihat secara teks ya, secara teks itu sangat mendiskriminasi perempuan saja. Seakan-akan hadis ini menggambarkan bahwasanya yang di neraka nanti, yang menjadi penghuni neraka nanti itu adalah perempuan. Miris sekali. Tapi Banyaknya lagi-lagi gitu, iya banyak betul. perempuan katanya. Iya betul. Lagi-lagi ketika kita melihat suatu ayat maupun hadis itu sendiri, kita tidak bisa berpatok hanya kepada tes itu sendiri, tapi kita harus Ditelaah lebih dalam. iya lagi harus ya. ditelaah secara dalam, melihat dari segi konteksnya juga. Kalau kita melihat Al-Qur'an ada tuh namanya asbabun nuzul. Kalau hadis itu kita harus melihat apa sih sebab-sebab hadis ini dikeluarkan oleh Nabi, namanya asbabul wurud. Jadi kita harus berpacu juga, jangan hanya serta-merta memandang teks saja lantas memberikan iya betul sekali. Kita harus menelisik lebih dalam hadis, sejarah hadis ini dari mana dan sebabnya karena apa, seperti itu Mbak Iva. Iya. Tapi jadi- kalau teringat itu jadi teringat istilah mubadalah deh. Apa Ingat itu nggak? Kak? Mubadalah itu adalah kesetaraan. Oh Jadi, iya ya. bisa jadi penghuni neraka itu kebanyakan laki-laki. Iya. Tetapi kalau kita dilihat dari segi mubadalah, kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat atau kepada teman-teman bahwa penghuni neraka maupun surga itu sebenarnya Iya. dilihat dari sisi ketakwaannya, Iya. sisi bagaimana dia berbuat baik kepada Oh, iya. manusia, bagaimana dia bisa memberikan dampak baik kepada sesama. Iya. Bukan hanya kelamin ya, bukan hanya perempuan dan laki-laki. Iya. Sebenarnya berhak saja Iya. semua itu masuk neraka atau Oh, iya, surga iya. tergantung pribadi masing-masing bagaimana dia bersikap Nah, iya. semasa hidupnya. Nah, jadi yang perlu kita tekankan di sini adalah bagaimana cara kita untuk bertakwa kepada Allah itu. Ya, yang terpenting kan di sini bukan jenis kelamin kita apa, tapi yang terpenting bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik. Karena sejatinya
manusia, kita tidak perlu menanyakan agamanya maupun jenis kelaminnya, akan tetapi di mana sisi kemanusiaannya memberikan kebaikan, kemaslahatan kepada sesama tanpa melihat melihat itu tadi melihat alamat-alamat itu seperti alamat-alamat agama, alamat jenis kelamin itu sendiri. Tanpa melihat itu kita bisa mengangkat berbuat baik tanpa melihat itu tadi. Jenis kelamin. Iya. Berarti ini ya, perempuan itu nggak perlu nih melalui laki-laki. Jadi perempuan terus habis itu laki-laki baru kita bisa, kalau kita baik ke laki-laki baru Tuhan gitu. Jadi ada perantara laki-laki gitu. Nah, iya betul. Kita langsung aja ya? Iya, betul. Langsung aja takwa kepada Allah gitu ya. Iya. Terus perempuan itu nggak perlu ya melalui perantara laki-laki untuk mencapai sisi spiritual. Iya, betul Tuhan sekali, itu benar enggak sekali. ya? Iya, enggak. Kalau persoalan kita baik ke laki-laki kemudian kita spiritualitasnya lebih tinggi itu iya. Tapi kalau spiritualitas kita tergantung pada laki-laki itu sendiri. Enggak gitu kan. Jadi kalau di kelas itu saya jadi teringat lagi nih. Iya betul. Mengatakan bahwa sesungguhnya kita itu berjalan sendiri. Tidak kok kita itu melihat kita mempunyai anak, bagaimana sikap anak kepada kita, tidak. Tetapi bagaimana kita sebagai orang tua itu memberikan yang terbaik kepada anaknya. Begitu pula kita sebagai anak. Jangan melihat kok orang tua saya nggak seperti orang tua yang ono sih, yang begini-begini. Tidak, tapi kita melihat dari sisi kita sendiri. Anak bisa apa sih untuk memberikan kepada orang tua itu? Dampak apa? Nah, itu. Kadang menggunakan bagan. Iya, bagan. Itu posisinya seperti ini, perempuan, laki-laki, Allah. Jadi tidak ada istilah perempuan, laki-laki, Allah seperti itu. Jadi tidak ada perantara antara manusia itu sendiri dengan Allah. Dengan perempuan harus melalui laki-laki untuk mendapatkan ridha Allah, atau dengan perempuan ingin mendapatkan sisi spiritual yang seperti Kak Lutfia sebutkan tadi, bahwasanya untuk mencapai sisi spiritualnya perempuan harus melalui perantara laki-laki itu sendiri. Tapi bagainya Ibu Nurofia itu masing-masing sama sejajar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Kak Iva. Mau main game nggak? Bisa juga tuh Kak. Jadi kan kita dari tadi kan ngomongin soal kalau biologis perempuan kayaknya udah fix ya itu, maksudnya nggak bisa diganggu gugat ya. Semua orang kayaknya tahu kalau itu pengalaman biologis. Iya, ya, betul sekali. Hamil, melahirkan dan sebagainya. Tapi sebelum ke game kayaknya aku ingat satu hal lagi deh. Iya. Ada ayat di Al-Baqarah itu yang membahas soal haid. Iya. Oh iya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahur. Nah, kalau secara letterlek gitu ya, secara tekstual aja itu la taqrabuhunna, oh berarti nggak boleh deket-deket nih. Iya. Tapi sebenarnya kan nggak boleh deket-deket ketika ada orang haid itu kan macam-macam ya. Iya, bisa nggak boleh deket vibes-nya positif, ada vibes-nya negatif gitu. Kalau yang yang salah diartikan itu kan ketika itu dimaknai dengan vibes yang negatif, kayak misalnya wala taqrabuna, oh berarti nggak boleh didekatin. Iya, kotor ya. Iya, dari atau gimana bukan gitu, cuma haid dari ini, gitu. dari segi fisiknya dipandang udah kotor gitu. Iya. Ya karena haid tadi kan. Iya, betul sekali. Karena haid terus dipandang itu sebuah kotoran yang jijik gitu. Iya. Padahal itu sebuah sakit gitu. Iya. Rasa sakit Itu rasa sebenarnya. sakit gitu. Wala taqrabuhunna kalau kita artikan dari vibes positif nih, bisa kan? Kalau kita artikan, kalau kata Ibu Nurofia lagi, kembali lagi ya. Iya. Wala taqrabuhunna, oh berarti laki-laki itu disuruh memberi ruang kepada perempuan untuk dia me time gitu. Iya, betul me sekali. time kan katanya kalau haid itu moodnya Naik turun. Iya, gitu kan ya. betul sekali. Mood Tapi swing. itu mood bukan yang kita buat-buat ya, bukan yang dibuat-buat. Iya. Iya, betul. Nah,
kita kan udah ngomongin soal tadi nih biologis. Nah, kita mau main game yang pengalaman sosial gitu, yang tadi yang ada soal stigma. Nah, nanti kita ini nih apa kalau bahasa Jawa itu beda-bedaan. Oh, Tebak-tebakan. Oh, aku udah ngerti nih bahasa Jawa. Soalnya sama kalian. Tebak-tebakan nih. Nah, katanya perempuan itu rajanya jalanan. Ya, Tot. Kalau menurut saya bukan soal raja atau ratu ya di jalan itu ya Mbak Iva ya. Oh iya. Karena manusia itu tempatnya salah. Al insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah gitu. Iya. Salah dan lupa. Gitu Iya, lupa. Jadi mungkin saja ibu-ibu yang di jalan itu lagi ada sesuatu problem atau yang lainnya yang mana dia tidak bisa mengendalikan di jalan, tapi itu bukan sebuah bukan sebuah hal yang harus perempuan itu selalu salah begini enggak. Nah, mungkin dia mau belok ke kanan, tapi sayangnya ke kiri gitu ya. Dan laki-laki sebenarnya bisa dipermasalahkan. Laki-laki sebenarnya bisa seperti itu ya, Kak Iva ya. Bukan hanya perempuan itu. Generalisir aja, bukan soal perempuan atau laki-laki, tapi orang. Iya, orang yang di nggak jalan fokus gitu ya. orang yang nggak fokus, benar. Oke, jadi itu untuk stereotip yang saya dengar itu, wah itu perlu diluruskan itu ya Kak Iva ya. Ya kan Kak Liza? Lucu banget tahu ketika digelarin seperti itu. Apalagi perempuan itu ada yang bilang kalau perempuan itu nggak bisa dikalahkan, perempuan itu tadi kan, iya betul. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih. Ya. Katanya yang pantas untuk memimpin itu cuma laki-laki. Aku kalau tentang memimpin ya, memimpin itu kita lihat dulu siapa yang berpeluang, siapa yang berpotensi. Jangan sampai kita memilih atas nama laki-laki saja ya, tanpa melihat potensi-potensi dari perempuan itu sendiri. Jadi tidak serta-merta dalam suatu organisasi atau dari suatu kelompok, lantas tanpa memperhatikan potensi, tanpa memperhatikan kelebihan dan kekurangan dari calon pemimpin itu sendiri, dan hanya memperhatikan dari jenis kelaminnya saja. Berarti siapa yang punya kapabilitas di situ ya? Iya, kalau berbicara soal kepemimpinan ada kapabilitas atau ada siapa yang mempunyai kemampuan dalam hal itu. Cukup nggak sih? Cukup bang kayaknya deh. Tapi mungkin masih bisa ditambah ya, mungkin di lain waktu. Di lain waktu aja ya. Soalnya. Oke, kalau jadi kesimpulannya nih, karena tadi kita udah ngomongin panjang lebar ya dari A sampai Z, bahwa perempuan itu adalah subjek penuh gitu ya, subjek penuh untuk meraih spiritualitasnya, nggak melalui laki-laki, nggak melalui apapun itulah, tapi langsung subjek penuh ke Tuhan gitu ya. Oke, sekian obrolan kita ya soal perempuan dan Ramadan. Dan sekali lagi, perempuan di Ramadan itu bukan karena dia mens kemudian dia spiritualitasnya kurang, enggak, tapi spiritualitas itu bisa ditempuh, bisa diraih dengan amalan-amalan selainnya. Sereceh, bukan receh sebenarnya, itu kelihatannya receh tapi itu sebenarnya besar ya. Sepele tapi Ghairul Mahdoh. Iya, lebih tepatnya Ghairul Mahdoh tadi, ibadah Ghairul Mahdoh seperti menyiapkan berbuka maupun sahur. Gitu. Oke, cukup sekian obrolan kita soal perempuan dan Ramadan. Dari kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.